Halo Bapak dan Ibu yang terkasih, saya Iren Seranin, Certified TRE Provider di Indonesia. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang marah-marah. Pernahkah Bapak dan Ibu mengalami yang namanya marah dalam keseharian? Atau pernahkah Bapak dan Ibu merasa belakangan ini saya tuh sensitif banget, mood saya tuh up and down cepet banget? Atau pernahkah Bapak dan Ibu merasa Bapak dan Ibu pernah marah, ngamuk, mengatakan sesuatu yang tidak baik, melukai orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu, kemudian muncul perasaan menyesal, dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dilalah Bapak dan Ibu melakukan hal yang sama lagi, kemudian Bapak dan Ibu menyesal, dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan melakukannya kembali seperti yang Bapak dan Ibu hindarkan selama ini. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami hal tersebut, ini adalah video yang cocok untuk Bapak dan Ibu simak. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu untuk tahu bahwa marah-marah sebenarnya kayaknya ya udahlah ya, simple banget gitu. Tapi ternyata tahukah Bapak dan Ibu kalau orang yang sering sekali marah meningkatkan kemungkinan untuk punya yang namanya heart attack, stroke, darah tinggi, membuat sirkulasi oksigen dan darah menjadi tersumbat, terhambat, dan terutama membuat kita jadi susah konsentrasi dan jadi orang yang cepat sekali lupa. Gak mau dong Bapak dan Ibu mengalami hal-hal tersebut di atas. Nah, oleh karenanya kita perlu cari tahu apa yang membuat kita marah-marah dan kemudian apa yang terjadi, kok bisa marah-marah efeknya ke tubuh. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum sampai ke sana, banyak sekali saya bertanya lah ya kepada teman-teman atau para peserta atau klien-klien yang sering sekali bilang bahwa mereka itu cepet banget marah. Biasanya saya bertanya, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka marah? Rata-rata menjawab bahwa hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wah, kalau udah di sini gimana ya ceritanya ya? Kan nggak mungkin ya semua itu yang terjadi di dunia ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi menjadi respons orang ketika mereka menginginkan sesuatu terus kemudian tidak terjadi, itu yang membuat mereka memberikan respons marah. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa mereka marah karena merasa dimanfaatkan, atau ada yang mengatakan saya merasa kecewa, disakiti, atau mungkin mereka merasa frustasi, ketakutan, bahkan malu. Ya, malu Bapak dan Ibu. Reaksi yang sangat normal terjadi ketika seseorang merasa malu adalah menutupinya dengan marah-marah biar nggak ketahuan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya membuat mereka jadi keseringan marah-marah. Nah, kita udah tahu nih penyebab apa yang membuat seseorang marah-marah. Mari kita cari tahu lagi sekarang apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita terprovokasi oleh sesuatu di luar. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada provokator di luar masuk ke dalam tubuhnya kita, signal diterima oleh dua bagian dari diri kita. Yang pertama adalah amigdala. Amigdala ini adalah bagian otak yang mengelola emosinya kita. Nah, amigdala ini kalau menerima signal emosi gitulah ya, dia akan secara otomatis merilis dua chemical. Yang pertama adrenalin. Mungkin Bapak dan Ibu udah sering lah ya dengar tentang adrenalin ini. Adrenalin akhirnya membuat apa? Meningkatkan denyut jantung kita, detak jantung kita jadi makin kenceng. Dan blood pressure-nya kita juga jadi meningkat. Nah,
Chemical yang kedua yang dilepaskan oleh amigdala yaitu katekolamin. Katekolamin ini adalah senyawa yang membuat kalau dia activated gitu ya, dia tuh membuat kita tuh jadi siap siaga, kayak siap perang gitu loh. Itu akan membuat otot-otot kita jadi berkontraksi. Dan alhasil ketika kita sering sekali marah, inget-inget deh Bapak dan Ibu, habis marah-marah kita merasa jadi lemes. Nah, selain signal diterima oleh amigdala, signal juga diterima oleh frontal cortexnya kita, di mana di sini terjadi bagian rasionalisasi, judgment gitu ya. Jadi kayak menstop kita deh untuk nggak berubah menjadi Incredible Hulk yang marah-marah gitu ya. Tetapi ini tinggal kita lihat aja mana yang lebih win gitu ya, apakah amigdalanya atau prefrontal cortexnya kita. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan sering adalah, terus gimana dong Ren? Kalau misalnya ternyata emosi yang lebih banyak di amigdala itu yang terekam lebih banyak, berarti kan menang nih si amigdala. Terus gimana caranya supaya kita itu at least bisa ngerem deh, nggak marah-marah cepet gitu ya. Bapak dan Ibu, pastinya ada beberapa cara. Tapi yang paling common pertama kali adalah kenali signal-signalnya deh. Kita bisa tahu kan kalau misalnya kita mau marah tuh ada ciri-cirinya. Entah kita mulai udah nafasnya jadi cepet lah, terus kemudian jantung kita udah mulai dakdikdukder gitu ya. Kita udah harus mengenali itu dulu. Kemudian kalau itu sudah muncul, kita perlu melakukan yang namanya nafasnya kita slowing down kan gitu ya. Tarik nafas yang dalam sambil berhitung 1 sampai 10. Tujuannya apa? Sebenarnya dengan berhitung ini kita mau membuat si reptilian brain-nya kita yang handle perang-perangan ini menjadi terminimalisasi deh gitu. Sehingga menjadi tidak aktif banget. Makanya akhirnya kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Jadi satu caranya adalah bernafas yang dalam dan berhitung 1 sampai 10. Time out dulu istilahnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara berolahraga secara rutin. Kenapa olahraga ini penting? Karena ketika kita berolahraga, tubuh itu menghasilkan hormon dopamin dan juga serotonin. Ini kayak ibaratnya kayak hormon penenang deh gitu. Dan itu bisa didapat ketika tubuh berolahraga. Jadi kita lebih chill, lebih gak cepat marah-marah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau udah tenang, belajar untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan right away. Jadi Bapak dan Ibu, nggak kita tunggu-tunggu, nggak kita bilang, sudahlah time will heal gitu ya. Karena dengan cara menunda-nunda, kita akan menguburkannya emosi tersebut, tapi tidak diselesaikan. Jadi lama-lama dia akan bertumpuk, tinggal tunggu waktu dia meledak. Nah, cara yang keempat merupakan cara yang paling efektif, yakni Bapak dan Ibu, kita perlu belajar cara untuk menetralkan emosi negatif yang sudah kadung ada di dalam diri kita, yang bertumpuk-tumpuk dari zamannya kita berupa janin sampai kita dewasa saat ini. Banyak yang terlupakan, banyak yang tidak kita sadari. Makanya kita perlu untuk menggunakan kecerdasan tubuhnya kita untuk menetralkan tumpukan emosi-emosi negatif tersebut. Karena kalau si emosi-emosi negatif tersebut banyak tumpukannya, ibaratnya kita banyak memiliki luka yang menganga di dalam tubuh kita, yang kalau tergesek oleh provokator di luar sana, membuat kita jadi mudah sekali meledak, membuat kita jadi mudah sekali marah-marah. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, ayo belajarlah teknik yang dapat membantu kita menetralkan masalah emosi negatif yang bertumpuk di dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik TRE. TRE merupakan teknik yang berdasarkan kecerdasan tubuh manusia yang menggunakan shaking mechanism. Nah, dia akan bisa membantu menetralkan emosi-emosi negatif, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan merupakan self-help.
Jadi kita tidak perlu tergantung kepada orang lain untuk membantu kita menetralkan emosi negatif tersebut. Bapak dan Ibu, informasi lebih lanjut mengenai TRE dapat Bapak dan Ibu lihat di www.irentre.com. Dan di sana juga ada webinarnya, di mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan penjelasan secara teori dan keilmuannya TRE. Nah, Bapak dan Ibu, saya harap video singkat kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk bisa mengatasi at least marah-marah dalam level short term dulu gitu ya. In the long run perlu kita cari cara untuk bisa menetralkannya secara permanen. Carilah banyak jalan menuju Roma. Self-help di luar sana banyak. Tapi Bapak dan Ibu, saya merasa bahwa TRE adalah teknik yang mudah sekali kita lakukan, cuman perlu belajar sekali seumur hidup kita bisa mempraktekannya, dan yang pasti kita tidak perlu cerita sama orang lain dan kita tidak perlu tergantung terhadap orang-orang di luar sana. So, jika Bapak dan Ibu merasa video ini berguna buat Bapak dan Ibu, please share kepada teman-teman yang mungkin mengalami tantangan yang sama. Dan sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan have a good day Bapak-Bapak yang terkasih dan Ibu-Ibu yang terkasih. Bye!